Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Sahabat Impact Family yang terkasih, hari ini kita juga masih membicarakan bagaimana Tuhan menguatkan Yosua untuk melawan negeri AI, ya, AI, bukan artificial intelligence, tapi AI, nama satu negeri namanya AI. Nah, sebetulnya peristiwa ini dimulai dari Yosua pasal 7 yang menceritakan pada waktu mereka akan berperang melawan AI, negeri ini diintip dan ternyata penduduknya tidak banyak. Jadi mereka mengatakan, ya nggak usah banyak-banyak lah, kita orang sedikit saja melawan mereka. Namun kenyataannya mereka kalah. Pada waktu mereka kalah, dikejar gitu ya. Terus gitu, wah mereka kecewa. Dan Yosua tidak tahu, dia kecewa, aduh Tuhan kalau begini, jadi mulai mengeluh ya. Kalau begini nanti bagaimana, bangsa kita dikatakan apa, nanti umat Israel bilang apa, kan janji Tuhan akan menyertai, Tuhan berjalan di depan. Nah, kenapa kita kalah gitu ya? Kenapa kita sampai segini? Aduh, dia kecewa sekali. Ya, itu sebabnya kan Tuhan kemarin kita bicara jangan takut, jangan patah hati. Ya, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tetap menyertai. Akhirnya Tuhan memberitahu bahwa karena mereka tidak taat sama perintahnya, diberitahu waktu mengalahkan negeri itu tidak boleh mengambil barang-barang yang sudah dikhususkan. Mereka tidak boleh sembarangan mengambil barang, mengambil apa. Namun ada seorang yang bernama Akan, AKHAN ya, Akan itu mencuri, mengambil barang-barang disimpan di kemahnya. Dan ya Yosua tidak tahu ya, orang banyak apa yang dibuat oleh anak buahnya, kalau tidak taat tidak tahu. Tapi itu sebabnya Tuhan bilang jadi harus dihukum ya, karena tidak taat. Jadi Akan ini dihukum saudara. Aduh ngeri saudara, dihukum, dilempari batu, dibakar. Wah. Jadi saudara-saudara, karena kesalahan satu orang tidak taat, seluruh bangsa itu kalah perang. Nah, itu sebabnya dalam pasal 8 ayat 1 kembali Tuhan menguatkan Yosua, karena Tuhan bilang mereka harus mengkuduskan diri. Yosua suruh mereka semua mengkuduskan diri, bertobat. Jadi kesalahannya sudah tahu, kesalahan sudah dihukum, orang-orangnya disuruh mengkuduskan diri, benar-benar harus taat seperti apa yang diperintahkan. Tidak boleh mengambil barang, ya tidak boleh mengambil barang ya. Jadi kadang-kadang orang-orang, wah sedikit aja nggak apa-apa, nggak ada yang tahu saya ambil. Tuhan marah ya. Jadi Tuhan marah, mereka sudah dihukum. Sekarang mereka sudah bertobat, mengkuduskan diri, mereka siap mau berperang lagi. Dan firman Tuhan kepada Yosua demikian, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Nah di sini tawar hati ya, kemarin jangan patah hati, ini jangan tawar hati. Nah saudara, nanti sebelumnya tawar hati itu bagaimana? Tawar. Sudah kalau udah tawar itu ya kecewa. Ngapain lah, nggak usah deh, saya nggak mau ini, saya nggak mau itu. Hatinya sudah tawar. Ya, kalau tawar kan nggak ada rasanya. Kalau nggak ada rasanya males, mau makan juga nggak mau ya. Tetapi ini tawar hati, jadi sudah nggak mau apa-apa, seperti akhirnya apatis. Ngapain lah? Perang juga janjinya Tuhan begini, padahal sekarang begini. Tawar hati ya. Jadi dikatakan Yosua juga jangan tawar hati. Nanti saudara baca ceritanya di Yosua pasal 7 dan ini pasal 8 ayat 1 ya, yang berkata janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu rakyat negeri Ai. Raja negeri Ai.
rakyatnya, kotanya, dan negerinya, ya. Nah, ayatnya masih ada panjang lagi. Saudara baca, ya. Akhirnya dia membawa 30.000 orang. Mereka diberitahu harus keluarnya malam, harus nanti bersembunyi di sini. Setelah saya begini, kamu harus begitu. Nah, itu strategi perangnya. Tapi saya ingin menekankan di sini, kita merenungkan bahwa Tuhan akan beserta dan jangan takut dan jangan tawar hati. Kalau kita sudah bertobat, kita sudah mengkuduskan diri, kita sudah datang ke hadapan hadirat Tuhan, kita janji tidak melakukan lagi dosa-dosa itu. Tuhan berjanji akan menyerahkan semuanya di depan kita yang Dia sudah janjikan. Ya, jadi saudara-saudara, mari kita taat, kita yang sudah bersalah harus bertobat, kuduskan diri, menghadap kepada Tuhan. Apa yang di depan kita dijanjikan, Tuhan akan kabulkan. Terima kasih Tuhan, kami membaca firman-Mu, kami mengerti dan kami sudah merenungkan supaya kami semuanya taat pada Engkau, menurut janji-Mu, melakukan dengan benar. Janganlah kami berani mencuri, tidak jujur, melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak inginkan. Biarlah kami bertobat dan Tuhan berikan apa yang Tuhan janjikan kepada kami yang ada di depan kami, seperti kepada Yosua, baik rajanya, rakyatnya, kotanya, negerinya, Tuhan berikan semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang mengasihi kami, yang memenuhi janji-janji yang sudah Tuhan berikan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, demikian firman Tuhan, supaya kita setia terus merenungkan dan hidup kita semakin hari semakin baik dan Tuhan berkati. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.